Sore, saudara yang kasih Tuhan. Saya sedang ada di sebuah lokasi yang menarik. Kalau Anda lihat lokasi ini adalah sebuah taman doa. Di taman ini ada beberapa bukan lukisan ya sebetulnya ya, seperti diorama, patung, gambar 3 dimensi yang sebetulnya adalah 14 perhentian dalam apa yang diyakini sebagai passion atau cerita penderitaan Yesus. Perhentian menuju ke Golgota. Ya, kalau Anda ingat di dalam tradisi gereja ada 14 titik di mana Yesus berhenti, dalam mulai dia diadili sampai kemudian Yesus dikuburkan. Ya. Tentu itu tidak semuanya berdasarkan apa yang disaksikan Alkitab, tetapi yang ada dalam tradisi gereja. Tempatnya menarik karena ini biasanya ada di tempat seperti ini, biasanya ada di gereja atau di biara. Tapi kita ada di tengah komplek pertokoan, ruko saudara-saudara. Ya. Komplek ruko, di tengah-tengahnya ada sebuah tempat ibadah sebetulnya. Orang bisa berhenti berdoa di belakang. Kalau Anda melihat itu ada Gua Maria, banyak orang berdoa di situ. Menarik, di tengah lingkungan yang identik dengan komersialisme mungkin ya, berdagangan, ada tempat ibadah seperti ini. Unik. Ada 14 perhentian cerita penderitaan Yesus. Ada juga patung ya, sebetulnya ini menggambarkan cerita Alkitab. Ini Yesus menjumpai para murid di atas perahu. Tapi orang boleh naik ke perahu itu ya. Ya, ada maksimal 6 orang. Ya, jadi tempat foto-foto juga. Patung Yesus, tapi juga menjadi tempat orang berdoa. Ya, begitu saudara. Mungkin ada yang setuju atau tidak setuju ya bahwa ini menjadi sebuah tempat ibadah. Dan memang saya juga tidak yakin semua yang datang ke sini beragama Kristen, atau Katolik. Ya, banyak juga orang yang mungkin datang tidak beragama Kristen, tapi ya melihat ini sebagai sebuah tempat wisata. Bisa saja ya, sama seperti turis-turis bisa datang ke gereja-gereja besar, katedral di negara-negara barat. Ya, mungkin itu kali. Itu seperti itu juga yang terjadi di tempat ini. Jadi ya sah-sah saja ya. Bahkan tadi saya melihat ada sebuah toko souvenir yang menjual patung perlengkapan doa. Pegawai yang menjaganya justru mengenakan hijab, berarti bukan Kristen ya, gitu sudah jelas. Dan dia bisa saja terjadi. Mungkin akan ada yang mengatakan, oh ini sih cuman komersialisasi ya, supaya orang datang meramaikan tempat ini pintarnya si pengembang. Mungkin, tapi yang saya mau katakan begini saudara, kita seringkali dengan gampang memisahkan ini yang rohani, ini yang tidak rohani, ini yang duniawi, ini yang surgawi ya. Hal-hal yang rohani itu doa, baca Alkitab, beribadah. Hal-hal duniawi ya yang bukan itu misalnya ya. Bahkan dalam hidup bergereja pun kita dengan gampang kadang-kadang mengatakan kalau di gereja urusan yang rohani itu ya tadi ya, doa, baca Alkitab, ibadah, persekutuan doa, PA, latihan paduan suara dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau misalkan rapat? Ya, rapatnya misalnya ngomongin tentang menggaji karyawan. Itu soal duniawi ya, menggaji karyawan gereja, atau mungkin soal kebersihan
toilet, kamar kecil gereja, itu soal duniawi lah, bukan urusan rohani. Tanpa sadar kita jadi terjebak pada pemisahan antara yang rohani, yang duniawi, yang jasmani, yang surgawi. Padahal menariknya kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup kita ini adalah satu keutuhan, hidup yang utuh, yang holistik, di mana apa yang rohani tidak bisa dipisahkan dari yang jasmani, apa yang surgawi tidak bisa dipisahkan dari yang duniawi. Kita ingat misalnya dalam doa Bapa Kami, ya, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, di tengah doa yang bicara tentang jadilah kehendak Tuhan di surga, bla bla bla, tiba-tiba muncul topik yang sangat duniawi tentang makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu dalam teks Yunaninya dikatakan, berikanlah kami pada hari ini roti kami untuk hari ini. Kenapa kok Tuhan Yesus menyelipkan hal yang sangat duniawi di situ, ya? Bahkan kita ingat banyak gereja misalnya melarang anggota jemaatnya untuk makan di dalam ruang ibadah, bukan semata-mata karena alasan praktis, misalnya bisa kotor gitu, tapi karena dikatakan ruang ibadah itu ruangan yang suci, kudus, tidak boleh dikotori oleh hal yang duniawi seperti makanan. Tapi Tuhan Yesus justru mengajarkan bahwa makanan juga menjadi bagian dari doa kita. Maka di doa yang sama Tuhan mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi hidup kita adalah sebuah hidup yang utuh. Apa yang kita imani, kita yakini, apa yang rohani spiritual akan terpancar dalam apa yang jasmani. Iman kita, apa yang kita yakini, rohani spiritual juga nampak ketika kita membicarakan misalnya tentang kebersihan toilet. Ketika kita bicara tentang bagaimana menggaji karyawan gereja dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya adalah satu keutuhan. Apa yang kita imani harus nampak dalam semua hal. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan tidak pernah mengajarkan pemisahan itu. Oh, ini urusan jasmani, ini urusan duniawi, ini urusan rohani, ini urusan surgawi. No, semua adalah satu yang utuh. Di mana iman kita harus nampak, harus kita nyatakan, harus kita perlihatkan. Jadi kalau malam ini Anda mungkin makan, Anda mungkin jalan-jalan, berolahraga, ingatlah semua itu juga bagian dari laku tindak spiritual kita. Dalam semuanya kasih Tuhan, iman kita kepada Tuhan menjadi nyata. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa lewat Tuhan Yesus Kristus Kau telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah satu kesatuan yang utuh. Apa yang kami anggap sebagai hal yang rohani, spiritual, tidak bisa tidak harus juga nampak dalam keseharian kami lewat hal-hal yang sering kami anggap sekedar hal yang sifatnya duniawi, jasmani, belaka. Padahal sesungguhnya semuanya adalah satu keutuhan hidup yang harus kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena itu, pimpin kami dengan hikmat Roh Kudus, hingga kami boleh menghayati hidup ini sepenuhnya, seutuhnya, sebagai persembahan untuk memuliakan nama Tuhan, sebagai rasa syukur untuk berkat anugerah yang sudah kami terima. Sehingga dalam apapun yang kami buat, baik itu hal yang biasanya kami anggap rohani maupun yang duniawi, semuanya kami lakukan dengan niat atau dengan tujuan yang sama, menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kiranya dengan demikian apa yang kami buat boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kami sebagai pribadi, keluarga maupun gereja boleh menyatakan kasih Kristus, bela rasa Kristus, pengampunan Kristus, bahkan juga kami boleh menyatakan jati diri sebagai murid-murid Kristus dengan jelas. Kami mau berdoa untuk gereja kami dalam setiap pelayanan yang dilakukan, khususnya untuk bulan musik yang akan dilangsungkan sepanjang bulan Agustus, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua.
Kami mau berdoa untuk setiap keluarga dengan pergumulan mereka, dengan setiap hal yang mereka harus hadapi, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, relasi antar anggota keluarga, dan setiap pergumulan lainnya. Kami mau mengingat saudara kami yang dalam pergumulan khususnya terkait keadaan fisik, baik mereka yang sedang sakit maupun sedang dalam pemulihan. Mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang sedang bersiap menghadapi sebuah tindakan medis, kiranya apapun itu, Tuhan yang selalu beserta mereka dan menguatkan mereka beserta keluarga. Karenanya kami mau berdoa untuk Bapak Kunjung dan Bapak Jason Lase, biarlah pemulihan yang sedang mereka jalani atau rencana tindakan yang akan mereka hadapi, semuanya tidak pernah lepas dari tangan kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami malam hari ini dalam istirahat kami. Biarlah lewat istirahat ini kami dipulihkan, dikuatkan untuk kembali melakukan setiap panggilan kami esok hari. Hanya dalam satu nama kami memohon, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.